Baik, selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat, saudara dan saudari sekalian yang sudah bergabung di acara PAG Distrik Pasuruan pada saat ini. Dan kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi jemaat kita dan juga bagi pertumbuhan daripada moral. Dan kita sangat melihat kejadian-kejadian sekarang ini, di mana ada banyak sekali kasus mengenai hak cipta dan juga hak merek dan lain sebagainya, yang beberapa itu diabaikan oleh anggota jemaat maupun dalam urusan gereja sekalipun, sehingga itu memberikan akibat yang buruk di masyarakat maupun di mata hukum. Baik, kita akan mulai diskusi kita pada saat ini. Untuk perkenalan dulu, jadi pembicara kita pada saat ini ada dua, ya. Jadi speaker kita ada Bapak Garfield Evo Pasumwah, SE, SH, BKP, CRA, dan juga ada Pendeta Del Sobotan, SAG, MH. Dan topik kita pada saat ini adalah hak kekayaan intelektual dalam urusan gereja. Baik, sebelum kita mulai, saya undang siapa di sini yang bisa membantu di dalam doa. Ada Mas Rene, boleh masuk? Mas Rene, tadi saya lihat. Oh, diwakili Mbak Iklis? Ya. Oke, silakan. Boleh bantu doa buka. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu, Kau masih boleh mempertemukan kami, anak-anak Tuhan, dalam acara PA. Kiranya kami boleh terhubung, Engkau jauhkan dari gangguan, supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar. Terlebih, apa yang kami pelajari boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir, Tuhan. Ingin doa kami, dan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, terima kasih. Jadi saya lanjutkan perkenalan untuk pembicara kita pada siang hari ini, pada sahabat ini, ya. Yang pertama adalah ada Bapak Garfield Pasumwah. Dia adalah seorang anggota gereja Masyarakat Mari ke-7 Jemaat Sukorejo Pasuruan, dan beliau juga adalah seorang praktisi dalam dunia pendidikan, seorang pengajar, dosen di universitas, dan juga beliau ini belum lama menyelesaikan pendidikannya di bidang hukum. Jadi ilmunya ini masih fresh dan akan membantu kita pada saat ini untuk topik mengenai hak cipta. Dan pembicara kita yang kedua adalah Pendeta Del Sobotan. Beliau adalah gembala jemaat di jemaat mana, Pendeta? Gembala jemaat yang ada di Jawa Timur ini, di Konferensi Jawa Timur. Beliau juga belum lama ini menyelesaikan pendidikannya di bidang master hukum. Jadi ilmunya ini masih sangat fresh. Jadi mari kita mendengarkan pemaparan daripada beliau. Baik, untuk disclaimer. Jadi saudara, pembahasan kita pada saat ini adalah hanya berkaitan dengan masalah dua ini dan hanya berkaitan dengan gereja. Jadi kita tidak akan membahas berkaitan dengan masalah-masalah yang lainnya. Yang kedua, fokus daripada pembicaraan kita ini adalah kita berusaha untuk tidak menyalahgunakan atau melanggar ataupun tidak menghormati hak cipta ataupun hak merek orang lain. Dan tanpa kita sadari selama ini kita kadang-kadang entah karena tidak tahu, begitu ya, entah karena tidak tahu ataupun tidak sengaja, seringkali kita salah dan akhirnya tanpa memikirkan panjang kita tidak menghormati karya orang lain. Baik,
Pemaparan yang pertama mengenai hak cipta yang akan dibawakan oleh Bapak Garfield Pasuma. Waktu dan tempat disilakan. Satu dua, apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, oke, selamat sabat buat kita semua. Ini apa namanya, acara buat pemuda Advent gabungan sedistrik, tetapi saya lihat banyak dari luar distrik Pasuruan ya. Jadi sangat antusias orang-orang dari luar distrik kita ya, ketimbang dari distrik Pasuruan ya. Baiklah. Nah, ada banyak di sini senior-senior kita ya. Jadi kalaupun ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya akan sedikit memberikan pemaparan tentang hak cipta. Baik, hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, di mana ada 7 ya, atau 8 ya, termasuk di dalam hak ini. Ya, di dalam hak kekayaan intelektual ada 7 undang-undang yang mengatur. Yang pertama hak cipta, yang kedua merek dan indikasi geografis, paten, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. Saya akan jelaskan secara singkat. Kalau Bapak Ibu melihat apa yang saya pegang ini seperti tidak kelihatan ya. Oke. Nah, mungkin ini jelas ya. Apa terlihat? Ini adalah sebuah produk di mana produk ini, saya bukan mempromosi atau endorse produk ini hanya sekedar pengetahuan kita saja supaya saya bisa menjelaskan secara singkat tentang haki. Nah, di dalam produk ini ada terkandung haki, ada hak cipta, ada merek, ada rahasia dagang, dan desain industri. Di mana produk yang saya pegang ini, ya, ini adalah suatu hak cipta. Ada di sini merek, ada rahasia dagang, dan apa? Desain industri. Nah, kalau terkait dengan paten, ya, kita mungkin bisa lihat ini adalah staples yang saya pegang. Nah, ini adalah paten, ya, dan saya cek ini sudah dipatenkan. Jadi orang yang mau membuat staples seperti ini tidak boleh apa? Tidak boleh sama persis seperti bentuk ini. Ya. Nah, itu secara singkat yang saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu terkait dengan hak kekayaan intelektual. Tetapi bagian saya ini akan membahas tentang hak cipta. Ya, hak cipta ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Nah, maksud dari prinsip deklaratif ini adalah yang pertama kali diumumkan, yang pertama kali dipublikasikan, yang pertama kali diketahui khalayak ramai. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, di dalam gereja, ya, banyak hal yang kita bisa lihat dari hak cipta ini. Contohnya, yang paling sering adalah lagu. Ya, paling sering adalah lagu. Nah,
Di dalam hak cipta ada yang dinamakan hak terkait atau hak eksklusif, di mana merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produsen fonogram, dan atau lembaga penyiaran. Ciptaan itu adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan atas imajinasi kemampuan, pikiran, imajinasi, kecakapan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Nah, ini adalah ciptaan yang dilindungi. Ada buku, program komputer, alat peraga, lagu, drama, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, sampai kepada permainan video dan program komputer. Jadi ada banyak sekali ciptaan-ciptaan atau yang menjadi objek hukum dari Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Ini adalah hal-hal yang tidak melanggar hak cipta. Ini perbanyakan ini maksudnya adalah penambahan jumlah suatu ciptaan. Ini bahasa hukum untuk kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah, perbanyakan untuk pembelaan di dalam atau di luar pengadilan, untuk ceramah, pendidikan, iptek, dan lain sebagainya. Nah, di dalam gereja tentu banyak sekali seperti yang sudah saya katakan tadi yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu lagu. Nah, seringkali kita di gereja ini menyanyikan atau memposting lagu-lagu dari orang lain, ya, dari penyanyi lain tanpa seizin dari pemilik lagu tersebut atau pemilik hak cipta tersebut. Nah, ada baiknya kalau kita mau menyanyikan lagu tersebut, ya, ini menurut saya pribadi dan mungkin tidak tidak melanggar dengan undang-undang, kita harus apa? Meminta izin terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu tersebut. Ya, mungkin saya akan berikan contoh, tapi nanti saja setelah mungkin ada tanya jawab. Nah, kadang-kadang di dalam gereja juga setelah dinyanyikan lagu itu, kita tidak sadar lagu tersebut kita posting ke mana? Ke sosial media, ke Facebook dan YouTube, sehingga banyak orang yang melihat. Nah, ini adalah apa? Termasuk pelanggaran. Kalau tidak mencantumkan penciptanya, siapa yang buat lagu itu, dan sebagainya. Baik, mungkin supaya menghemat waktu, karena saya diberikan waktu hanya 10 menit, selanjutnya akan diberikan materi pemaparan terkait merek dari Pendeta Del Sompotan. Atau silakan moderator.